Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ahmad Kolfatirius Firdaus MPD, dan selamat pagi semuanya kawan-kawan yang kami cintai. Selamat datang di presentasi himpunan kelompok pertama bidang studi teori bilangan, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung 2021. Nah, sebelum kalian lanjut ke materi, kita perkenalan dulu ya dengan anggota kelompok dari himpunan. Halo, perkenalkan nama saya Sajidah Fitriana, anggota pertama dari kelompok himpunan. Perkenalkan, nama saya Hernanda Fitria Laila, anggota kelompok 1 yang akan membahas materi tentang himpunan. Nah, kalian kan sudah tahu anggota kelompok dari kelompok himpunan, dan sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang peta konsep terlebih dahulu agar memudahkan kalian untuk mengetahui apa saja sih yang dibahas oleh kelompok ini. Nah, peta konsep yang pertama adalah himpunan dan keanggotaan yang akan dibahas oleh Hernanda Fitria Laila, dan pernyataan anggota himpunan juga akan dibahas oleh Hernanda Fitria Laila, dan himpunan semesta dan himpunan kosong akan dibahas oleh Laudri Andria Astika. Selanjutnya, bilangan kardinal dan operasi himpunan akan dibahas oleh Sajidah Firliana. Nah, teman-teman, mari kita mulai materinya. Simak baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan himpunan dan keanggotaan. Himpunan atau set adalah kumpulan benda-benda atau objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Dalam himpunan, objek-objek yang dimasukkan haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Suatu objek yang dimana setiap orang dapat berlainan dalam menilai atau melihatnya dikatakan bukan himpunan. Keanggotaan himpunan, elemen atau unsur adalah benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan. Pernyataan anggota himpunan. Mencacah anggota atau enumerasi. Cara penulisannya, semua anggota diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal. Setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Himpunannya merupakan himpunan terbatas dan tidak terlalu besar. Contoh, B merupakan himpunan huruf vokal. B sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O. Menggunakan simbol standar atau baku. Simbol yang umum digunakan adalah N untuk himpunan bilangan alami atau natural, Z untuk himpunan bilangan bulat, H untuk himpunan bilangan rasional, R untuk himpunan bilangan real, C untuk himpunan bilangan kompleks, P untuk himpunan bilangan positif. Biasanya penulisan menggunakan huruf kapital. Contoh, B ini menggunakan huruf kapital. Lalu, untuk yang di dalam kurung kurawal, A, I, U, E, O ini menggunakan huruf kecil. Notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Aturan penulisan. Bagian di kiri tanda garis melambangkan elemen himpunan. Tanda garis dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Bagian di kanan tanda garis menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. A dapat dinyatakan dengan A sama dengan X sedemikian sehingga X adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Dalam notasi yang lebih ringkas dapat disajikan seperti di dalam PPT ini. Selanjutnya, diagram Venn. Cara penulisannya, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri diberi simbol S atau O. Sedangkan himpunan lainnya disajikan dengan bentuk lingkaran yang berada di dalam segi 4 tersebut. Setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya.
Yang dimaksud irisan himpunan adalah anggota persekutuan antara A dan B. Contoh gambarnya bisa dilihat di... Nah, materi yang selanjutnya adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta yaitu himpunan yang anggotanya semua objek yang dibicarakan lambang himpunan semesta huruf S atau O. Nah, sebagai contohnya, tentukan himpunan semesta dari diagram Venn di samping. Berarti anggotanya adalah semua yang berada di dalam lingkaran, yaitu S sama dengan 1,3, 5,6, 7, 9, 11, 12, 13, dan 15. Dan yang selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dengan kata lain, kardinalitas himpunan tersebut sama dengan 0. Disimbolkan dalam dua bentuk, yaitu kurung kurawal, maka Kosong B tidak disebut atau himpunan kosong. himpunan Karena kosong. B memiliki satu Akan unsur, tetapi, yaitu jika himpunan dijumpai kosong. B sama dengan kurang kurawal Nah, atau selanjutnya B sama materi dengan yang kurung kita bahas kurawal adalah himpunan bilangan kosong. kardinal. Apa sih kardinal itu? Bilangan kardinal dari sebuah himpunan, cardinality of the set, adalah jumlah unsur dalam suatu himpunan. Bilangan kardinal dinotasikan dengan NA atau himpunan A dengan A merupakan sebuah himpunan. Contohnya adalah A sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7. NA-nya berapa sih? Berarti NA-nya yang tidak ada di dalam himpunan, yaitu 4. Nah, setelah membahas bilangan kardinal, kita lanjut ke operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan atau intersection. Irisan atau intersection ada himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Dari definisi di atas dapat dinotasikan A himpunan B sama dengan himpunan X elemen A dan X elemen B. Jika dua himpunan saling lepas, maka irisan dari kedua himpunan adalah himpunan kosong. Seperti contoh lihat di PPT ya. Jika A adalah himpunan 1, 2, 4, 6, 9 dan B adalah himpunan 4, 5, 9, 10 dan 12, maka A irisan B adalah himpunan 4,9. Kenapa? Dia yang berada di tengah-tengah atau berada di antara dua himpunan. Nah, materi yang berikutnya adalah gabungan atau union. Gabungan atau union ini dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Dari definisi di atas dapat dinotasikan A gabungan B sama dengan X elemen A atau X elemen B. Nah, seperti contoh, di situ terdapat jika A adalah himpunan 1, 2, 3, 6, 8 dan B adalah himpunan 4, 6, 8, 9, maka A gabungan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Kenapa? Karena itu berada digabungkan keduanya gitu. Dan B adalah A gabungan bukan himpunan A. Nah, yang selanjutnya adalah komplement. Dalam bahasa Inggrisnya adalah complements. Komplement dari suatu himpunan A terhadap himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemen merupakan elemen U yang bukan elemen A. Dari definisi di atas dapat dinotasikan A komplement sama dengan X elemen dari U dan X bukan elemen dari A. Di beberapa literatur atau sumber lainnya, simbol dari komplement A adalah AC atau A pangkat min, dan contohnya adalah jika S sama dengan himpunan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan A adalah himpunan dari 0, 1, 2, maka A komplement yaitu himpunan min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, langsung lanjut ke materi yaitu selisih nih. Nah, apa sih selisih itu atau difference?
selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan merupakan anggota dari B, sehingga dapat dinotasikan A min B adalah X elemen A dan X bukan elemen B, sama dengan A irisan B aksen. Selisih antara A dan B dapat dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Contohnya seperti yang dicantumkan di PPT. Nah, lanjut nih ya di materi yang selanjutnya. Nah, materi kali ini adalah tentang beda setangkap. Nah, jika A dan B adalah himpunan, maka beda setangkap dari A dan B adalah suatu himpunan anggotanya ada pada A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Beda setangkap antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda yang tercantum. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkap antara A dan B dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, contohnya adalah jika A himpunan 2, 3,5,7 dan B himpunan 2, 4, 6, 8, 10, maka A beda setangkap B adalah himpunan 3,4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Dan B beda setangkap A adalah himpunan 3,4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Nah, kenapa kok gitu? Karena ingat, beda setangkap adalah himpunan yang anggotanya ada pada A dan B, tetapi tidak pada keduanya. Nah, gitu. Nah, ini adalah operasi himpunan yang terakhir adalah perkalian kartesian. Nah, apa sih? Jika A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan berurutan atau ordered pairs yang terbentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Nah, perkalian kartesian ini antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda X dan dapat dinotasikan A sama dengan B sama dengan himpunan X, Y, X elemen A dan Y elemen B. Sebagai contohnya adalah jika A sama dengan himpunan 1,2,3 dan B himpunan A, B, maka A kali B adalah himpunan 1, A, 1, B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Nah, ini seperti perkalian biasa, tapi ini dalam bentuk himpunan gitu, teman-teman.